的温度，拍出一段不寻常的追逐。解开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 56. Bab 261, Remaja Berpakaian Hitam. Di atas menara, suasana di sana berubah sedikit sunyi. Sementara itu, karena prediksinya sendiri, kekaguman sekarang terpampang di wajah indah Mu Qianqian. Bagaimana mungkin? Lindong itu hanya pada tahap awal pembuatan formulir. Bagaimana dia bisa melukai Hua Gu sedemikian rupa? Setelah dia sadar kembali, Mu Qianqian mengerutkan alisnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pergi dan selidiki masalah ini. Sekarang Hua Gu telah terluka sangat parah, ini pasti akan menyebabkan keributan di sekte boneka mengerikan. Aku ingin tahu siapa yang melukainya begitu parah. Mata indah Mu Qianqian berkilauan sebelum dia tiba-tiba berkata dengan tegas. Ya. Ketika dia mendengar kata-katanya, sosok yang berdiri di belakangnya dengan hormat menjawab, sebelum dia dengan cepat berlari. Sementara sosok itu melesat, gigi Mu Qianqian dengan lembut menggigit bibir merahnya. Meskipun dia tahu bahwa berbicara secara logis, tidak mungkin bagi Lindong untuk melukai Hua Gu, yang berada pada tahap penciptaan Qi tingkat lanjut, sedemikian rupa. Namun, samar-samar, dia merasa bahwa prediksinya seharusnya benar. Selanjutnya, jika prediksinya benar, maka dia jelas sangat meremehkan kekuatan Lindong. Tahap penciptaan Qi tingkat lanjut, bahkan di seluruh provinsi Great Desolate, praktisi pada tahap kultivasi ini dianggap sebagai elit. Faktanya, bahkan jika dia bertarung melawan Hua Gu, dia ragu bahwa dia bisa melukai Hua Gu sedemikian rupa. Di antara anggota generasi muda di provinsi Great Desolate, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, ternyata, Lindong adalah salah satu orang yang diratifikasi. Saat ini, meskipun dia telah berhasil melukai Hua Gu, berdasarkan kepribadian yang terakhir, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Untuk pertemuan mereka berikutnya, dia mungkin akan memanggil semua praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult untuk menyergapnya. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya besar. Mu Qianqian bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang agak menyesal. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, masih sulit bagi seseorang untuk melawan seluruh sekte. Namun, jika Lindong benar-benar berbakat, maka mungkin dia bisa membantunya. Lagi pula, sekte iblis besar dan sekte boneka mengerikan tidak berhubungan dekat, dan akan bermanfaat bagi mereka jika mereka memiliki musuh tambahan yang kuat. Lindong. Saat ini, aku agak tertarik padamu. Hari di mana segel tablet kuno Great Wastelands melemah semakin dekat, dan saya yakin Anda tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya ingin tahu seberapa mengesankan Anda di medan perang besar itu. Mu Qianqian tersenyum malu-malu. Sudut di mana bibirnya melengkung membuatnya tampak sangat cantik dan mempesona. Namun, kali ini, orang mesum dari kultus wayang mengerikan dan idiot seni bela diri dari aliansi bela diri harus muncul juga. Jika kedua orang itu bentrok dengan Lindong, aku bertanya-tanya betapa serunya itu. Saat dia membayangkan pemandangan ini, ekspresi antisipasi melintas di mata Mu Qianqian. Di aula besar pemujaan boneka mengerikan, beberapa anggota elit menatap Hua Gu yang tampak kuyu, yang wajahnya sangat gelap sehingga dia tampak mengerikan, sementara keterkejutan menyembur ke mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa berdasarkan kekuatan yang terakhir, dia benar-benar akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kirim perintah saya, terus lacak Lindong. Saya akan melaporkan masalah ini ke markas besar dan menginstruksikan mereka untuk mengirim lebih banyak praktisi elit untuk menyergap kecil itu. Ketika mereka mendengar suara Hua Gu, yang sangat dingin, hati semua orang bergidik. Seorang anak tahap penciptaan bentuk awal belaka,
namun mereka harus memperingatkan markas besar. Sepertinya, memang anak itulah yang membuat Hua Tuo menjadi sangat menyedihkan. Beberapa dari mereka diam-diam saling melirik, sebelum mereka melihat kekaguman memenuhi mata mereka masing-masing. Tahap pembuatan ki tingkat lanjut. Bahkan dalam sekte boneka mengerikan mereka, praktisi seperti itu dianggap sebagai elit. Namun, saat ini, dia benar-benar kalah dari seorang anak berusia 20 tahun. Hari di mana segel tablet kuno Great Wastelands melemah semakin dekat. Pada saat itu, anak itu pasti akan ada di sana. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dalam aula besar, ekspresi wajah Hua Gu mengerikan, sementara niat membunuh dan kemarahan memenuhi kata-katanya yang berbisa. Kali ini, Lindong telah menyebabkan dia kehilangan reputasinya. Karenanya, dia harus membalas dendam padanya. Sama seperti seluruh kota wayang besar dikejutkan oleh luka Hua Gu, pria yang bertanggung jawab untuk itu, Lindong, sudah melarikan diri dengan cepat. Namun, karena dia telah menghapus tanda di dalam simbol puppet, dia tidak lagi takut Hua Gu dapat melacaknya. Oleh karena itu, kecepatannya agak melambat. Di dalam hutan yang luas di dalam pegunungan, Lindong duduk di atas puncak gunung, sementara dia menatap ke arah barat laut. Itu adalah area di mana tablet kuno Great Wastelands berada. Terlepas dari provinsi Great Desolate, tablet kuno Great Wastelands dapat dianggap sebagai salah satu landmark paling terkenal di seluruh dinasti yang besar. Oleh karena itu, setiap kali segel melemah, itu pasti akan menciptakan peristiwa paling besar di provinsi Great Desolate. Praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti yang besar dan bahkan dinasti tetangganya akan berduyun-duyun. Alasannya adalah karena ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam tablet kuno Great Wastelands. Selain itu, kekuatan sekte kuno ini jauh melebihi imajinasi kebanyakan orang biasa. Oleh karena itu, jika seseorang bahkan dapat memperoleh sedikit harta, mungkin seseorang dapat naik menjadi naga. Harta karun di dalam makam tua, yang sebelumnya dilalui Lindong, hampir tidak dapat dibandingkan dengan harta karun di dalam tablet kuno Great Wastelands. Masih ada 10 hari lagi sebelum segel tablet kuno Great Wastelands kuno melemah. Saat ini, seharusnya ada banyak orang yang menuju ke Great Desolate Ancient Source. Itu benar-benar kerumunan. Senyum tergantung di wajah Lindong. Itu adalah pertemuan yang nyata. Jika seseorang ingin mendapatkan harta dari tablet kuno Great Wastelands, kecuali jika dia benar-benar kuat, dia mungkin tidak akan mendapatkan sisa apapun. 4 klan besar dari dinasti yang besar kemungkinan akan mengirim beberapa anggota juga. Saya mungkin melihat beberapa wajah yang familiar, senyum muncul di wajah Lindong, sebelum berubah menjadi seringai. Meskipun baru 1 tahun, sekarang, dia bukan lagi praktisi panggung Yuan dan sempurna yang hampir tidak bisa menahan aura Lin Langtian. Saat ini, Lindong memiliki sedikit kepercayaan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Langtian, yang terakhir tidak bisa memaksanya untuk tinggal juga. Saat dia mengingat Wang Yan, Lindong dengan lembut mencengkeram tinjunya. Saat ini, Lindong yakin bahwa dia akan benar-benar mengalahkan orang itu yang telah mengganggunya sebelumnya. Pertempuran antar pahlawan. Saya ingin tahu seberapa kuat anggota generasi muda elit dari dinasti yang besar. Mata Lindong yang demam. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana, dia berhasil mendapatkan semua kemampuannya melalui ketekunan dan kerja keras. Karena itu, dia tidak lagi takut pada kejeniusan apapun. Meskipun demikian, di dalam hati Lindong, dia tidak berani meremehkan mereka. Bahkan ketika singa bertarung dengan kelinci, ia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, jika ia meremehkan musuhnya, ia mungkin membiarkan musuhnya melarikan diri, atau bahkan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, setelah menyusun strategi dengan hati-hati, Lindong membalik telapak tangannya, sebelum rompi kuning tua muncul di tangannya. Itulah harta karun jiwa tingkat tinggi yang dia peroleh dari Huazong, armor bumi misterius. Lindong secara pribadi mengalami sifat defensif item ini. Oleh karena itu, jika ia mampu memperbaikinya, itu akan terbukti menjadi polis asuransi yang baik. Untuk pertarungan sebelumnya melawan Hua Gu, jika dia sudah memperbaiki armor bumi misterius ini,
maka Lindong tidak akan menderita cedera seperti itu setelah dia didorong mundur. Meskipun ada banyak peluang di dalam tablet kuno Great Wastelands, bahaya juga mengintai. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika seseorang memiliki lebih banyak sarana untuk melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, saya pasti harus menggunakan armor bumi misterius ini, kalau tidak saya akan menyia-nyiakan hadiah berharga ini. Saat ini, karena Lindong adalah master simbol jiwa tingkat rendah, dia tidak dapat memperbaiki harta karun jiwa tingkat tinggi. Namun, dia masih bisa memperbaikinya. Begitu dia mengambil kembali armor bumi misteriusnya, dengan jentikan pikirannya, energi mental yang tebal berkumpul di depannya. Kemudian, dengan dengungan, mereka berubah menjadi api energi mental murni. Samar-samar, getaran aneh mulai muncul. Saat dia dengan hati-hati mengendalikan nyala energi mental itu dan meletakkannya di armor bumi misterius, suara mendengung yang keras segera meletus dari yang terakhir. Itu bukan masalah cepat untuk memperbaiki armor bumi misterius. Namun, Lindong mengerti bahwa lambat dan mantap memenangkan perlombaan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia menyingkirkan Huagu, dia memiliki sedikit waktu luang. Karena itu, dia meluangkan waktu saat dia perlahan memperbaiki armor bumi misteriusnya. Saat dia perlahan memperbaiki, 2 hari tanpa sadar berlalu. Selama 2 hari ini, Lindong menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki baju besi itu. Namun, melalui pengalaman ini, Lindong telah memperoleh beberapa manfaat. Dia tidak hanya meningkatkan penguasaannya atas api energi mental, dia juga berhasil sepenuhnya memperbaiki armor bumi misteriusnya. Di atas puncak gunung, Lindong menatap Mysterio Earth Armor-nya, yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang aneh, sebelum senyum puas muncul di wajahnya. Setelah memimpikannya begitu lama, dia akhirnya memiliki Soul Treasure bergaya defensif. Meskipun dia merebutnya dari orang lain. Semuanya sudah siap. Lindong tertawa terbahak-bahak, sebelum dia segera mengenakan armor bumi misterius itu. Seketika, dia bisa merasakan film bercahaya muncul dari dalam armor bumi misterius, sebelum mengelilingi seluruh tubuhnya. Meskipun film bercahaya itu tampak tipis, ia memiliki kemampuan untuk memblokir sebagian besar serangan praktisi tahap penciptaan bentuk. Setelah dia memperbaiki armor bumi misterius itu, Lindong berdiri sebelum dia menatap ke arah barat lautnya. Saat ini, sudah waktunya baginya untuk menuju ke Great Desolate Ancient Source. Saat ini, area itu seharusnya sangat ramai. Api kecil. Lindong melambaikan tangannya, sebelum auman harimau bergema di dalam hutan. Kemudian, kilatan petir menyambar, sebelum api kecil melesat maju. Begitu dia melihat api kecil muncul, Lindong baru saja akan mengendarainya, sebelum pupilnya tiba-tiba menyusut. Kemudian, dia dengan keras memutar kepalanya, sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah selatannya. Di darah itu, ada suara angin membelah yang keras. Segera, Lindong melihat seorang remaja berpakaian hitam yang melayang di atas elang raksasa. Ada sebatang baja hitam yang sangat kokoh di pundaknya, sementara niat bertarung maniak samar-samar muncul dari tubuhnya. Niat bertarung yang begitu kuat, aura yang begitu kuat. Saat dia menatap remaja berpakaian hitam itu, yang melayang di atas elang raksasa dengan batang logam di bahunya, kekaguman melintas di mata Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada individu yang cakap di antara anggota generasi muda Provinsi Great Desolate. Saat Lindong menatap sosok itu, yang terakhir juga mendeteksi tatapannya, saat matanya segera bergeser. Segera, kekaguman melintas di wajah pemuda berpakaian hitam itu, sebelum dia tersentak dan melambat. Part 57. Bab 262, Asal-usul kuno yang hebat. Pemuda berbaju hitam berdiri di atas elang raksasa. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari Lindong, pemuda itu perlahan berhenti dan sedikit memiringkan kepalanya, sementara matanya perlahan menyapu tubuh Lindong, sebelum kejutan besar memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura Lindong berada pada tahap pembuatan formulir lanjutan. Mungkin, tingkat kultivasi ini tidak seberapa baginya. Namun, meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, berdasarkan pengalaman pertempurannya yang sangat melimpah, dia bisa merasakan sedikit bahaya yang muncul dari yang terakhir. Hehe,
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan benar-benar bertemu lawan yang bisa membuatku merasa terancam. Pemuda berbaju hitam itu membawa batang logam hitam di bahunya, sambil menyeringai pada Lindong dan berkata, "Teman, saya dikenal sebagai Wuci, maukah Anda bertarung dengan saya?" Setelah mendengar nada sedikit konyol pemuda berpakaian hitam itu, sudut mata Lindong tidak bisa membantu tetapi berkedut. Ketika dia pertama kali melihat yang pertama, dia tahu bahwa ini adalah orang yang kecanduan berkelahi, namun dia tidak menyangka bahwa setelah bertukar beberapa kata, yang pertama akan segera meminta pertarungan. Tidak tertarik. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tahu dari aura Wuci bahwa dia seharusnya berada di tahap awal penciptaan Qi. Mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa yang terakhir harus agak terkenal di Provinsi Great Desolate. Namun, Lindong tidak terlalu tahu tentang masalah ini, dan karenanya tidak dapat menebak identitas pihak lain. Setelah berbicara, Lindong malas untuk berlama-lama lebih jauh. Dia melompat ke punggung harimau, berniat untuk segera pergi. Harus menjadi orang yang melukai orang tua Huagu dari sekte boneka mengerikan, Lindong kan? Sama seperti Lindong hendak pergi, pemuda berpakaian hitam tiba-tiba memiringkan kepalanya sedikit, melihat Lindong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tidak bisa membantu tetapi sedikit gelap. Dia menoleh, tatapannya agak dingin saat dia melihat Wuci dan menjawab, "Apakah kamu dikirim oleh sekte boneka mengerikan?" "Haha, orang-orang yang membawa orang mati tidak bisa mempekerjakanku." Wuci tertawa terbahak-bahak, dari nada suaranya, dia tidak takut pada sekte boneka mengerikan. Ekspresi Lindong sedikit santai, tapi dia tidak berencana untuk mengobrol lebih jauh. Dengan lembut menepuk Little Flame, yang terakhir mengeluarkan raungan rendah, sebelum sayap kilatnya berkibar. "Hei teman, karena kamu dan sekte boneka mengerikan tidak memiliki hubungan yang baik, izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Dikatakan demi menangkapmu, Ghastly Puppet Cult telah mengerahkan cukup banyak praktisi yang kuat. Selain itu, Anda harus waspada terhadap cabul tertentu dari Ghastly Puppet Cult. Konon dia juga sedang berburu, dan dia tampaknya cukup tertarik padamu." Haha. Saat Lindong hendak pergi, Wuci tiba-tiba tertawa saat dia berkata. Ekspresi Lindong berubah agak serius, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengantisipasi bahwa sekte boneka mengerikan akan mengerahkan beberapa praktisi elit ke tablet kuno Great Desolate untuk menyergapnya. Namun, ini tidak akan menghalangi dia untuk memasuki tablet kuno yang hebat. "Terima kasih." Lindong menatap Wuci, sebelum dia menangkupkan tangannya. Kemudian, sayap petir Little Flame berkibar, sebelum berubah menjadi percikan petir di tengah gemuruh guntur, dan melesat melintasi cakrawala. "Heh, anak itu akan menjadi lawan yang cukup bagus. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan senang bertarung dengannya. Namun, sepertinya orang mesum dari kultus wayang mengerikan itu sedang berburu juga. Aku ingin tahu apakah Lindong ini akan mampu bertahan." Saat dia menatap sosok Lindong yang akan pergi, Wuci tanpa sadar menggaruk dagunya sambil bergumam kepada diri. "Haha, bagaimanapun anak ini benar-benar pemberani." Meskipun mengetahui bahwa ada beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan di tablet tanah besar kuno, dia masih berani untuk maju. "Haha, aku harus bergegas ke sana juga, kalau tidak aku mungkin akan melewatkan pertunjukan yang bagus." Setelah dia berbicara, Wuci tertawa terbahak-bahak, sebelum elang raksasa di bawah kakinya mengeluarkan teriakan keras, dan mengepakkan sayap elang raksasanya. Kemudian, buru-buru melesat. Tablet kuno Great Wastelands kuno adalah keberadaan paling kuno di seluruh provinsi Great Desolate. Sehubungan dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno ini, kebanyakan orang menganggapnya hampir mirip dengan legenda. Lagi pula, kebanyakan dari mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya sekte kuno itu. Meskipun tablet kuno Great Wastelands kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membuka segelnya. Bahkan seorang praktisi panggung nirvana tidak berdaya melawan segel yang kuat itu. Pada akhirnya itulah alasan mengapa tablet kuno Great Wastelands itu dapat terus berada di provinsi Great Desolate. Itu karena tidak ada yang bisa memecahkan segel itu. Selain itu,
karena keberadaan tablet kuno Great Wastelands, sumber kuno Great Desolate, tidak diragukan lagi adalah Great Desolate Province dan bahkan landmark paling terkenal dari dinasti Yan besar. Setiap kali segel tablet kuno Great Wasteland melemah, itu akan menarik banyak praktisi elit dari seluruh dunia. Ini benar-benar pertemuan para pahlawan. Sehubungan dengan reputasi Great Desolate Ancient Source, ketika Lindong baru saja tiba di perbatasannya dan menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun melalui dataran luas itu, seperti pasukan semut, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya daya pikat tablet kuno Great Wastelands. Dulu, di udara di atas, dari waktu ke waktu, sosok-sosok akan melintas. Orang-orang ini mengendarai berbagai tunggangan terbang dan harta karun jiwa. Saat mereka lewat, kilatan pelangi akan muncul di cakrawala, sebelum mengiris langit biru yang memikat menjadi potongan-potongan kecil yang indah. Ini benar-benar ramai. Saat dia menatap kerumunan yang menakutkan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Kemudian, dia melanjutkan untuk melihat ke depan saat dia berbalik untuk melihat daerah dalam dari Great Desolate Ancient Source. Di area itu, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas namun menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah aura aneh itu, bahkan keberadaan yang kuat seperti kera naga kuno, tidak ada artinya jika dibandingkan. Jelas, itu adalah tempat di mana tablet kuno Great Wastelands berada. Itu memang peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Bahkan setelah bertahun-tahun, auranya masih mendominasi. Saat dia merasakan aura itu, wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Sekte kuno itu cukup bagus. Mereka benar-benar bisa mengeluarkan aura seperti itu, kata-kata Little Marten muncul saat ini. Lindong bisa mendeteksi sedikit kejutan yang terkandung dalam kata-katanya. Aura itu memiliki kemampuan untuk menutup langit. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat terbang begitu memasuki wilayah yang lebih dalam dari Great Desolate Ancient Source. Namun, ini tidak akan mempengaruhi kami. Lagi pula, aku bisa menyembunyikan kita dari aura itu. Oh. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong agak terkejut. Ketika dia merasakan aura itu, dia mengalami tekanan yang mencoba mendorongnya ke tanah. Meskipun tekanan ini tampak lemah, bahkan setelah dia menggunakan semua kekuatan yuannya, dia tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Little Marten mampu menghindarinya. Jika itu masalahnya, dia punya cara lain untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, dia berada di tempat yang sulit. Jika anggota Ghastly Puppet Cult menemukannya, dia mungkin akan menghadapi pertarungan sulit lainnya. Oleh karena itu, jika Marten kecil mampu melawan tekanan itu, maka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mundur dengan aman. Haha, surga benar-benar mendukung kita. Lindong dengan lembut tersenyum, sebelum dia menepuk Little Flame. Kemudian, yang terakhir mengepakkan sayap kilatnya, sebelum mereka berlari menuju wilayah dalam sumber kuno sunyi besar. Namun, meskipun Little Marten dapat membantu mereka menghindari larangan terbang, Lindong tidak dengan berani terbang masuk. Sebaliknya, ketika dia melihat bahwa angka-angka di langit berkurang, dia mulai mendesak Little Flame untuk turun juga. Untuk mencegah diri mereka menarik perhatian anggota sekte boneka mengerikan. Setelah mereka turun, Little Flame berubah menjadi kucing, sebelum melompat ke pelukan Lindong. Kemudian, Lindong langsung berbaur dengan kerumunan besar itu dan mengikuti mereka saat mereka menuju wilayah yang lebih dalam dari Great Desolate Ancient Source. Sepanjang jalan, Lindong melihat beberapa anggota Ghastly Puppet Cult. Namun, si tua kentut Huagu jelas-jelas meremehkan kerumunan yang ditarik oleh tablet kuno Great Wastelands. Oleh karena itu, saat mereka menghadapi kerumunan yang luar biasa itu, para anggota sekte boneka mengerikan itu cukup frustrasi. Lagi pula, orang-orang yang berani menjelajah di sini, sebagian besar adalah individu yang terampil. Oleh karena itu, beberapa dari mereka memiliki sikap yang cukup buruk. Meskipun Ghastly Puppet Cult cukup terkenal, mereka tidak mampu menangani kemarahan orang banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam menghilangkan beberapa barikade yang telah mereka dirikan. Ketika Lindong, yang telah bercampur dengan kerumunan, melihat pemandangan ini, dia diam-diam tertawa. Sepertinya Huagu benar-benar gigih.
Masih ada beberapa hari sebelum segel tablet kuno Great Wastelands itu melemah. Oleh karena itu, Lindong tidak terburu-buru. Selama waktu malam, dia akhirnya mencapai daerah yang lebih dalam dari Great Desolate Ancient Source. Ketika Lindong tiba, dataran yang luas sudah dipenuhi dengan segerombolan orang. Terletak di ujung kerumunan, ada beberapa faksi elit dari Provinsi Great Desolate dan Dinasti Great Yan. Mereka telah mengambil tempat terbaik di daerah itu, sementara mereka mempertahankan perbatasan yang ramah di antara mereka. Namun, ternyata, tidak semua faksi besar telah tiba. Bahkan sampai sekarang, masih ada beberapa dari mereka yang melakukan perjalanan menuju area ini dengan kecepatan penuh. Mata Lindong menyapu sekelilingnya, sebelum matanya berhenti di tempat yang jauh. Ekspresi kekaguman perlahan muncul di matanya, sebelum menyebar di wajahnya. Sebuah tablet batu kuno sepanjang hampir 1000 meter tercermin di pupil Lindong, karena diam-diam berdiri di wilayah terdalam dari dataran luas itu. Aura kuno yang tak terbatas dan berubah-ubah muncul darinya, memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya sekte kuno itu. Ada beberapa simbol kuno dan besar yang diukir pada tablet kuno itu, yang samar-samar terlihat. Getaran menakutkan, yang tampaknya cukup kuat untuk merobek langit muncul dari mereka. Getaran itu membuat kita mengerti betapa kecilnya getaran itu. Tablet kuno itu berdiri tepat di dataran luas dan tampak seperti tangga menuju surga. Itu keras namun agung, kuno namun berubah-ubah. Apakah itu tablet kuno Sun yang hebat? Saat dia menatap tablet batu kuno yang menakjubkan itu, Lindong tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, sementara kekaguman membanjiri matanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Sama seperti Lindong yang kagum atas tablet kuno Great Wastelands itu, tiba-tiba, ada keributan di kejauhan. Kemudian, udara di sekitarnya perlahan terkoyak, sebelum sosok perlahan muncul. Sementara itu, Lindong dapat mendeteksi getaran energi mental sedingin es yang muncul dari tubuh mereka. Sekte boneka mengerikan. Ketika dia mendeteksi getaran ini, mata Lindong berkilauan. Orang-orang itu akhirnya tiba. Di bawah tatapan Lindong, para anggota Ghastly Puppet Cult itu langsung berjalan melewati kerumunan. Namun, dia tidak melihat sosok Huagu. Saat dia terganggu oleh fakta ini, matanya tiba-tiba berhenti di area pusat anggota sekte boneka mengerikan. Di tempat itu, ada seorang pria, dengan wajah dingin dan kurus, mengenakan pakaian berwarna merah darah. Energi mental yang begitu biadab. Ketika Lindong melihat pria yang mengenakan pakaian berwarna merah darah, hatinya langsung bergidik. Itu karena dia bisa mendeteksi bahwa energi mental yang terakhir itu sangat berbahaya dan biadab. Orang itu pastilah yang disebut sekte boneka mengerikan, cabul, yang disebutkan Wuci. Mata Lindong yang sedikit tertindas. Sepertinya ada beberapa praktisi kuat di Ghastly Puppet Cult. Saat ini, meskipun pria di depannya ini tidak memiliki aura sekuat Huagu, dia mengeluarkan aroma berbahaya yang sama kuatnya dengan Huagu. Part 58 Bab 263, Tenglei. Saat kelompok kultus boneka mengerikan tiba, lingkaran kosong besar dengan cepat terbentuk di sekitar mereka. Mengingat status mereka sebagai faksi tingkat atas di Provinsi Great Desolate ditambah fakta bahwa mereka adalah tiran lokal, tidak ada faksi yang berani bentrok dengan mereka di depan tablet kuno Great Wastelands. Tatapan Lindong menyapu kelompok Ghastly Puppet Cult, sebelum dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua praktisi tahap Ki penciptaan awal, selain pria berbaju merah darah. Segera, dia sedikit terkejut. Sepertinya alasan mengapa kultus boneka mengerikan bisa menjadi faksi tingkat atas di Provinsi Great Desolate, adalah karena kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Tentu saja, kedua praktisi tahap penciptaan Ki awal itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Lindong saat ini. Di antara kelompok sekte boneka mengerikan, yang paling berbahaya adalah pria yang mengenakan pakaian merah darah. Energi mental yang terakhir sangat haus darah dan kejam, seperti binatang buas. Setelah sedikit pengamatan, Lindong menarik pandangannya dan menarik kembali tubuhnya, sebelum dia menyembunyikan dirinya di antara orang banyak. Meskipun dia tidak takut pada sekte boneka mengerikan, segel tablet Great Desolate Wastelands sekarang melemah,
dan akan sedikit merepotkan jika dia berurusan dengan mereka. Kelompok kultus boneka mengerikan secara langsung menempati tempat yang cukup bagus sementara mereka menikmati tatapan penuh hormat dan ketakutan dari kerumunan. Hanya pria berpakaian merah darah di tengah yang tanpa ekspresi, saat matanya diam-diam menatap tablet kuno Great Wastelands di kejauhan. Dia terus menatap sebentar, sebelum alis pria berpakaian merah darah itu sedikit berkerut. Energi mentalnya memancarkan gelombang yang unik, dan segera setelah itu, suara acuh tak acuh terdengar dengan lembut dari mulutnya, Huazong memperoleh boneka simbolnya dariku. Meskipun kamu telah menghilangkan tanda di dalam simbol puppet, jika kamu tetap begitu dekat denganku, kamu masih tidak akan bisa lepas dari akal sehatku. Kata-kata pria berbaju merah darah itu sangat misterius, bahkan beberapa murid sekte boneka mengerikan di sampingnya terkejut. Namun, mereka dua praktisi tahap Ki penciptaan awal dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, saat ekspresi mereka menjadi dingin, dengan cepat menyapu lingkungan seperti pisau, sementara mereka berteriak dengan marah, "Lindong, tunjukkan dirimu." Tindakan aneh kultus wayang mengerikan menarik beberapa tatapan heran, dan ketika mereka mendengar teriakan itu, beberapa orang tiba-tiba memiliki kilasan kesadaran. Baru-baru ini, berita tentang konflik antara Lindong dan sekte boneka mengerikan telah menyebar seperti api di Provinsi Great Desolate, terutama setelah Huagu yang terluka parah kembali ke kota boneka besar. Nama Lindong tanpa sadar telah menyebar. Apakah itu benar-benar Lindong? Orang yang membunuh Huazong dan melukai Huagu? Untuk berpikir bahwa dia masih berani datang ke sini, apakah dia tidak takut dicabik-cabik oleh sekte boneka mengerikan? Bisikan dengan cepat menyebar di kerumunan, karena banyak orang melihat sekeliling, berniat untuk mengungkap identitas pria yang baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh provinsi Great Desolate. Sementara tatapan melihat sekeliling, pria berpakaian merah darah dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya. Tanpa berbicara, lengan bajunya melambai saat energi mental berwarna merah darah dengan cepat menyapu, dengan kejam menembak ke arah area tertentu di antara kerumunan. Setelah melihat serangan pria berpakaian merah darah itu terbang, kerumunan di daerah itu buru-buru menyebar. Dalam sekejap mata, satu sosok dibiarkan berdiri di tempatnya. Sebagai darah dibersihkan dalam sekejap, alis Lindong berkerut. Dia tidak menyangka bahwa pria berbaju merah darah itu dapat secara akurat merasakan boneka simbol, dan benar-benar menemukan lokasinya. Bang! Sementara alisnya berkerut, energi mental juga meledak dari istana Niwan Lindong, dan bertabrakan dengan serangan pria berpakaian merah darah, menyebabkan gelombang kejut energi mental dengan cepat menyebar dari pusat tabrakan. Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah muncul, ekspresi pasukan kultus wayang mengerikan berubah menjadi ganas, sementara kekuatan Yuan dan energi mental mulai bergerak. Aku agak tertarik padamu. Selain itu, sebelum saya pergi, Tetua Huazong mempercayakan saya sebuah tugas. Artinya, jika aku bertemu denganmu, aku harus membawa tubuhmu kembali untuk dia buatkan sebagai boneka simbol. Nada suara pria berpakaian merah darah itu apatis dan suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi. Dia menatap Lindong, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah biasa. Setelah mendengar kata-katanya, anggota sekte wayang mengerikan di sekitarnya dan beberapa orang yang mengenal orang ini segera melemparkan tatapan kasihan pada Lindong. Di Provinsi Great Desolate, selama Teng Lei tertarik pada seseorang, tidak peduli apakah orang ini pria atau wanita, nasibnya akan sangat tragis. Apakah kamu akan bertarung sendiri atau bersama-sama? Lindong terkekeh, tawanya juga diwarnai dengan perasaan dingin seperti pedang. Meskipun dia merasakan jejak bahaya dari pemuda berpakaian merah darah di depannya, jika mereka benar-benar bertarung, Lindong sama sekali tidak takut pada yang terakhir. Aku sendiri sudah cukup. Saat suara terpisah pria berpakaian merah darah itu terdengar, suasana langsung berubah menjadi permusuhan, sementara tatapan bersemangat dilemparkan dari sekeliling. Tangan darah Teng Lei sangat terkenal di Provinsi Great Desolate, dan dia juga dikenal sebagai talenta paling menonjol di antara generasi muda Ghost Puppet Cult. Bersama dengan Mu Qian Qian dari Sekte Iblis Besar dan Wu Qi dari Aliansi Bela Diri,
Ketiganya adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Provinsi Great Desolate. Sementara Lindong tidak memiliki ketenaran seperti itu, tindakannya baru-baru ini membuat orang lain mengerti bahwa dia tidak lemah. Meskipun banyak yang tidak percaya bahwa Lindong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dan melukai Huagu, ini tidak menghentikan nama Lindong untuk menyebar. Lindong dan Teng Lei bisa dianggap sebagai anggota generasi muda yang terkenal. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang ingin melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan di antara keduanya. Suasana permusuhan tidak berlangsung lama. Sebelum Teng Lei dengan ganas melangkah maju, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah darah yang dengan cepat terbang ke depan. Sama seperti sosok pria berpakaian merah darah menyerbu ke depan, telapak tangan energi mental merah darah besar dengan cepat terbentuk di atas kepala Lindong. Itu mengeluarkan bau berdarah dan mengeluarkan suara angin rendah saat dengan kejam membanting ke arah Lindong. Menanggapi serangan tangguh Teng Lei, ekspresi Lindong berubah dingin, energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Niwannya, juga berubah menjadi telapak energi mental besar dan menabrak telapak tangan berwarna darah besar. Bang! Gelombang kejut energi mental yang keras membentang dari pusat bentrokan. Ketika Teng Lei melihat bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan dengannya dengan energi mental, seringai tanpa sadar melintas di matanya. Tangannya mengepal, saat jejak ki berdarah dengan cepat mengalir keluar dari telapak tangan berwarna darah besar. Cici! Ketika ki berdarah aneh itu melakukan kontak dengan telapak energi mental besar Lindong, gelombang kabut putih langsung meletus. Efek korosif yang sangat kuat menyebabkan telapak energi mental besar Lindong menyebar secara substansial. Tidak kusangka energi mental orang ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Setelah melihat bahwa energi mental pria berpakaian merah darah itu benar-benar memiliki kemampuan korosif, ekspresi Lindong berubah sedikit sedingin es. Segera setelah itu, dia mencibir sementara gelombang unik dengan cepat menyebar dari istana Niwannya. Makan! Gelombang kejut muncul, sebelum kekuatan isap segera muncul dari telapak tangan energi mental raksasa Lindong, sebelum dengan paksa menyedot ki yang berdarah itu. Menghancurkan. Setelah dia melahap ki berdarah itu, yang memiliki kemampuan korosif, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum dia langsung merobek telapak tangan energi mental raksasa Teng Lei. Sepertinya hanya kamu saja tidak cukup. Setelah dia dengan paksa merobek telapak energi mentalnya, Lindong menatap tajam ke arah Teng Lei, sebelum dia terkekeh. Wow! Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar menang dalam duel mereka, kerumunan di sekitarnya segera mulai berseru kaget. Sementara itu, tatapan bingung terus-menerus menyapu tubuh Lindong. Sepertinya kekuatan yang ditunjukkan oleh yang pertama, benar-benar mengejutkan mereka. Tidak buruk memang. Meskipun serangannya hancur berantakan, Teng Lei tidak marah. Sebaliknya, kilatan aneh melintas di matanya. Menatap tepat pada Lindong, telapak tangannya berputar di depan energi mental berwarna merah darah yang sangat besar, perlahan muncul dari tubuhnya seperti topan. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan balik Lindong telah benar-benar menggelitik minat cabul sekte boneka mengerikan ini. Ketika ia melihat bahwa Teng Lei masih berencana untuk menyerang, mata Lindong berbinar. Sementara itu, Great Sun Thunder Yuan mulai mengalir perlahan di dalam saluran batinnya. Samar-samar, suara guntur bisa terdengar. Haha, tempat ini sangat ramai. Lindong, seperti yang kukatakan padamu, orang cabul itu pasti akan tertarik padamu. Saat mereka berdua sedang mengumpulkan kekuatan Yuan dan energi mentalmu, sebuah tawa hangat tiba-tiba bergema. Kemudian, sekelompok besar orang muncul dari belakang mereka. Yang memimpin kawanan, sebenarnya adalah remaja berpakaian hitam yang ditemui Lindong beberapa hari sebelumnya. Saat ini, remaja berpakaian hitam itu sedang memimpin beberapa pria saat mereka berjalan di depan. Akhirnya, dia menatap Lindong dengan riang dan Teng Lei tanpa ekspresi, sementara dia mengayunkan batangan logam hitamnya. Ketika dia melihat pria ini, Lindong sedikit terkejut. Segera, dia berbalik untuk melihat orang-orang yang mengikuti di belakangnya, sebelum dia menyadari bahwa beberapa dari mereka adalah praktisi tahap penciptaan bentuk. Kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini mungkin dari aliansi bela diri.
Haha, apa kalian bertengkar? Kalau tidak, kamu selalu bisa bertarung denganku. Wuci bercanda berkata, sementara matanya menatap Lindong dan Teng Lei dengan agak serius. Haha, Wuci, kamu membawa anak buahmu saat kamu mengintai mereka. Teng Lei secara alami takut. Namun, Teng Lei, saat ini segel pada tablet kuno Great Wastelands kuno akan melemah, jika Anda bertarung dengan Lindong sekarang dan Anda berdua akhirnya terluka, Anda mungkin harus pulang. Ketika tawa Wuci berakhir, suara tawa lembut yang halus dan menyihir muncul. Kemudian, kerumunan terpecah, sebelum Mu Qian-Qian yang tampak mempesona dan menggoda, yang mengenakan gaun hitam, perlahan berjalan keluar. Berdiri di belakangnya, adalah sejumlah besar pria juga. Terbukti, mereka adalah praktisi elit dari Sekte Iblis Besar. Kemunculan kedua faksi ini secara tiba-tiba membuat suasana menjadi agak aneh. Sekte Iblis Besar, Aliansi Bela Diri, dan Kultus Boneka Mengerikan adalah tiga faksi teratas di Provinsi Great Desolate. Meskipun mereka tampak serasi di permukaan, mereka terus-menerus berkonflik dalam kegelapan saat mereka saling berdesak-desakan. Oleh karena itu, ketika mereka muncul, bahkan mata Teng Lei mulai bersinar, sementara aura tangguh sebelumnya tampaknya telah menghilang. Seperti yang dikatakan Mu Qian-Qian, Lindong cukup terampil. Oleh karena itu, jika dia bertarung dengannya sekarang, dia mungkin akan kehilangan beberapa anak buahnya dan itu bukan kabar baik bagi mereka. Anggap dirimu beruntung, kamu bisa hidup lebih lama. Jika Anda pintar, Anda harus meninggalkan tempat ini sekarang. Mungkin kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Teng Lei dengan dingin menatap Lindong sebelum dia berkata. Lindong meliriknya, sementara dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Jumlah praktisi elit yang tertarik dengan tablet kuno Great Wastelands benar-benar luar biasa. Selain itu, beberapa dari mereka sangat terampil. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan harta karun di dalam tablet kuno Great Wastelands, maka bahkan faksi sekuat Sekte Boneka Mengerikan atau Sekte Iblis Besar akan menghadapi waktu yang cukup menantang. Saat ini, karena mereka berada di luar, orang lain mungkin masih takut pada mereka. Namun, begitu mereka memasuki tablet kuno Great Wastelands, di bawah daya pikat harta karun, bahkan Sekte Boneka Mengerikan dapat diserang karena cemburu. Pada saat itu, dia akan menemukan kesempatan untuk membuat orang-orang ini menderita. Ketika Sekte Iblis Besar dan Aliansi Perkawinan tiba, pertempuran sengit yang akan meletus tiba-tiba berakhir. Hal ini menyebabkan beberapa orang di kerumunan menghela nafas dalam penyesalan, sebelum perhatian mereka beralih ke tablet kuno Great Wastelands, saat mereka menunggu saat di mana segel melemah. Desir. Sementara orang banyak menunggu dengan antisipasi, tiba-tiba, suara angin membelah muncul dari belakang orang banyak. Kemudian, bayangan raksasa yang bersinar terbang dari langit, sebelum menyebabkan orang banyak terkesima. Ini adalah 4 klan hebat. Duduk di atas batu besar, Lindong tiba-tiba mendengar napas terengah-engah dari belakang. Segera, matanya terbuka saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, kita akan bertemu lagi. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu.